Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eli Nur Fitri dengan NIM 24105369329 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Pancasila. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar di SMP Negeri 3 Pasir Kuda. Pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 materi perilaku mematuhi norma. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita membaca doa dulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan Rijal ikut baca doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Terlebih dahulu berdoa mulai. Selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Tolong yang dipanggil acungkan tangannya. Ramdhani, Hadir. Rizky, Hadir. Sapitri, Ispa, Bina, Saudi, Sandi, Sofiandi. Silakan perlengkapan untuk pembelajaran hari ini dikeluarkan dulu, buku tulis sama PowerPoint-nya sudah dikeluarkan perlengkapannya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Terima kasih. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silahkan kalian berdiri semua. Indonesia tanah airku,
Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi lebih pada olahraga, makan kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, jangan lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran hari ini, Bu tanya dulu. Minggu kemarin, sebelumnya kita pernah belajar mengenai penetapan Pancasila. Apakah kalian masih ingat tanggal berapa Pancasila ditetapkan? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, Rijal, tanggal berapa? 1 Juni 1945. Iya, betul. 1 Juni 1945. Tepuk tangan untuk Rijal. Ya, terima kasih kepada yang sudah menjawab pertanyaannya. Semoga semuanya semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, mau menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis, mengklarifikasi, dan menampilkan tindakan yang sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Materi hari ini kita belajar mengenai perilaku mematuhi norma. Apakah kalian sudah sering mendengar tentang norma? Pernah. Ya. Apakah di lingkungan masyarakat perlu memiliki aturan? Perlu. Ya, supaya menjadi tertib dan teratur. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih tayangan video. Nanti kalian simak videonya. Setelah menyimak video, silahkan nanti keluarkan pendapat kalian mengenai tayangan video tersebut, atau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Patuh terhadap norma. Baik-baik. Halo teman kece, apakah ada dari kalian yang sering terlambat masuk sekolah? Wah, jika kalian termasuk yang sering terlambat, kalian sudah melanggar norma di lingkungan sekolah loh. Lalu, apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam sebuah masyarakat. Dalam contoh tadi, kamu adalah salah satu warga sekolah. Dan salah satu normanya adalah tiba di sekolah harus tepat waktu. Tapi, kenapa kita harus tiba tepat waktu? Siapa yang membuat aturan seperti itu? Kenapa perlu ada aturan ini? Coba direnungkan dulu ya. Norma seperti tiba tepat waktu di sekolah adalah hasil dari perilaku warga sekolah sejak lama. Aturan ini muncul karena dari pengalaman. Tiba tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran acara belajar mengajar di sekolah. Kalau setiap anak bebas tiba di kelas kapanpun, akan ada banyak anak yang ketinggalan pelajaran dari guru. Pada akhirnya, hak belajar anak jadi tidak terpenuhi, dan bisa jadi anak tinggal kelas. Tentu, kita tidak ingin ini terjadi ya. Jadi, norma ada untuk kesejahteraan kita bersama. Lalu, apa saja macam-macam norma? Pertama, norma agama, yaitu rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman hidup yang bersumber dari suara hati masing-masing orang. Ketiga, norma kesopanan, yaitu aturan hidup yang muncul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Keempat, norma hukum, yaitu pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang. Nah, sekarang kalian jadi lebih paham ya tentang apa itu norma, fungsi norma, macam-macam norma,
sampai penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menyimak videonya, silahkan keluarkan pendapat kalian atau barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai video tersebut. Ya, sambil apa artinya norma? Norma itu merupakan aturan hidup ya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau tidak ada aturan, pasti kehidupan masyarakat itu tidak akan tertib, tidak akan aman. Ada yang mau bertanya lagi? Norma apa saja yang ada di lingkungan masyarakat? Norma apa saja yang ada di dalam masyarakat? Tadi sudah disebutkan di dalam sebuah video itu norma itu macam-macam norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada norma agama, kemudian norma kesopanan, 3 norma kesusilaan, dan yang terakhir norma hukum. Itu ada 4 macam norma yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok itu kasih LKPD untuk dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Kalian kerjakan diskusi bersama kelompok. Nanti hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan oleh perwakilan dari kelompok masing-masing. Kemudian selama diskusi Ibu akan melaksanakan penilaian dilihat dari keaktifannya juga kerja samanya. Nanti bagi yang tidak mengerti dalam mengerjakan LKPD boleh bertanya. Silakan dilihat LKPD-nya, diskusikan bersama teman sekelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Ya, waktu diskusinya telah habis. Silakan sekarang waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Tolong kelompok lain untuk menanggapinya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Ciri-ciri norma kesusilaan adalah jujur, menghormati orang lain, menolong, menjaga kebersihan. Sanksinya rasa malu, penyesalan, pengucilan.
Perilaku sesuai norma lingkungan keluarga. 1. Menghormati orang tua, berbicara sopan, menjaga keharmonisan. Perilaku tidak sesuai norma. Tidak menghormati orang tua, bertindak kasar, berbohong. Perilaku sesuai norma sekolah. Menghormati guru, berperilaku santun, menjaga kebersihan. Perilaku tidak sesuai norma di sekolah. Berbicara kasar, tidak sopan, mencontek. Perilaku sesuai norma di masyarakat atau di media sosial. Menjaga ketertiban, menolong sesama, berpakaian sopan. Perilaku tidak sesuai norma di masyarakat atau media sosial. Berbicara kasar, mengganggu ketertiban, atau mencuri. Perilaku sesuai norma bangsa dan negara. Taat hukum, menjaga persatuan, nama baik bangsa. Perilaku tidak sesuai norma di bangsa dan negara. Membayar pajak, menyebarkan berita bohong, merusak lambang negara. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok lain. Kelompok 1 memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ke kelompok 1. Ya, itu ada yang bertanya kelompok 1. Apa contoh norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari? Mengucapkan terima kasih, menerima sesuatu dari orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana jawabannya kelompok 2 dari kelompok 1? Sudah cukup atau mau ditambahkan? Jika tidak ada, saya akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu norma kesopanan adalah aturan atau tata krama yang mengatur perilaku manusia. Sanksinya cemoohan atau dan kerugian sosial. Perilaku sesuai norma: mengucapkan salam, menghormati orang tua, saling menghargai, berbicara sopan, menjaga kebersihan, menghargai perbedaan, membantu sesama, membela negara. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Mengapa norma kesopanan penting dalam kehidupan masyarakat? Karena dapat membantu menjaga ketertiban sosial dan meningkatkan kesadaran dalam berperilaku. Gimana kelompok 4 jawabannya? Sudah cukup atau belum? Cukup, alhamdulillah ya, sudah cukup. Barangkali ada yang mau menanyakan lagi ke kelompok 2, silakan. Tidak ada. Sudah cukup. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku sesuai norma hukum.
menaati tata tertib, menghormati guru, aktif dalam kegiatan, menaati lalu lintas, tidak melakukan kekerasan, membayar pajak, perilaku tidak sesuai norma, tidak menghormati orang tua, tidak menafkahi orang tua, perlindungan, pencurian, penggunaan narkoba, tidak mematuhi lalu lintas, membuat keributan, merusak fasilitas umum, tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi lalu lintas. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan dari kelompok 1. Apa sanksi yang diberikan jika seseorang melanggar norma hukum? Sanksinya berupa pidana, penjara, dan denda, pembayaran ganti rugi, pencabutan hak tertentu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 3? Silakan kalau ada. Tidak ada. Tadi jawaban ke pertanyaan dari kelompok 1, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu kelompok lagi yang belum. Yang terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4 sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma agama, aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama yang berisi perintah dan larangan. Ciri bersumber dari Tuhan bersifat universal dan abadi. Konsep pahala dan dosa, sanksinya dosa dan hukuman akhirat. Contoh norma agama yang sesuai melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, berbohong, berzina, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjauhi perbuatan yang dilarang seperti menyakiti orang lain. Apakah ada yang bertanya? Saya ada. Ya, dari kelompok 3 ya. Bagaimana contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari? Melakukan sholat 5 waktu, mengikuti ajaran moral dan etika yang diajarkan agama, menghormati tempat ibadah. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kepada semua perwakilan dari kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Norma, macam-macam norma tadi ada berapa? 4. Yang pertama ada norma apa? Norma agama. Norma agama itu yang bersumber dari Tuhan. Agama. Kemudian yang keduanya apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan artinya apa? Itu norma yang berasal dari hati nurani kita agar kita selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiganya apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan itu yang berawal dari tata krama. Keempatnya norma apa? Hukum. Norma hukum. Norma hukum itu norma yang berasal dari apa? Norma hukum itu norma yang berasal dari sampai seperti apa? Adanya aturan undang-undang dan kemudian apa lagi? Adanya aturan lalu lintas. Selanjutnya itu akan menghasilkan evaluasi. Nah, evaluasi ini dikerjakannya secara individu. Itu kasih soalnya satu untuk satu kelompok. Dalam pengerjaannya kerjakan di buku tulis secara individu. Nanti hasilnya dikumpulkan ke depan.
evaluasinya dikerjakan. Ini tidak diskusi ya mengerjakannya, kerjakan secara individu. Sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Silakan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan hasil evaluasi. Kelompok mana sudah dikumpulkan hasil? Saya dikumpulkan sudah. Jadi kalian telah mempelajari hari ini, kalian telah belajar mengenai norma ya dan macam-macam norma. Semoga kalian nanti bisa menerapkannya baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Jangan lupa di lingkungan sekolah harus selalu diterapkan normanya seperti tadi ya Pak. Ingat bisa kembali lagi seperti apa tadi, harus selalu datang tepat ya. Kemudian harus selalu berpakaian baik dan juga berbicara harus nanti minggu depan kita bertemu lagi. Gue minta kalian untuk menyiapkan materi buat pertemuan minggu berikutnya. Materi untuk minggu berikutnya mengenai hak dan kewajiban norma. Nanti kalian persiapkan di rumah, dibaca dulu di rumah supaya minggu depan kalian bisa langsung belajar mengenai materi hak dan kewajiban norma ya. Untuk hari ini Ibu sampaikan di sini dulu materinya. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Sebelum pulang kalian harus membaca doa dulu. Silahkan dipimpin baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim.